Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat rindu semuanya. Jumpa lagi bersama saya Hayatun Nufus di podcast Cubada Rindu PCR. Cubada bincang kesehatan dengan ahli dan lintas sektor terintegrasi dan terpadu. Sahabat rindu, hari ini kita bersama dengan Kak Ira Safitri SKM, yaitu salah satu pemegang program Kesling di Puskesmas Cubada. Wah, selamat pagi kakak. Ya, selamat pagi. Baiklah, mungkin Kak Ira boleh disapa sahabat rindunya dulu. Selamat pagi sahabat rindu, bersama saya Ira Safitri SKM sebagai pemegang program kesehatan lingkungan Puskesmas Cubada. Baik sahabat rindu, sekarang kita mau bincang nih sekitar pelayanan Kesling. Itu pelayanan Kesling itu apa kak? Gitu, Kak sahabat rindu juga pengen tahu nih. Oke. Sebelum kita masuk ke apa itu kesehatan lingkungan, tentu kita ketahui dulu pelayanan kesehatan lingkungan itu adalah merupakan bagian dari pelayanan yang ada di puskesmas. Nah, pelayanan kesehatan lingkungan ini atau biasa kita sebut Kesling ini merupakan kegiatan yang ada di puskesmas yang mana merupakan untuk mewujudkan lingkungan yang sehat, baik menurut aspek fisik, biologi, kimia, maupun sosial untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh risiko faktor lingkungan begitu. Begitu sahabat rindu, jadi itu berhubungan dengan kesehatan lingkungan yang mencakup semuanya. Jadi kegiatan di Kesling ini kak apa saja gitu? Kegiatan Kesling ini ada yang dalam gedung dan di luar gedung. Nah, yang di dalam gedung ini tadi seperti klinik atau poliklinik sanitasi. Nah, kalau kegiatan untuk di luar gedungnya itu banyak, ada biasanya kita melaksanakan inspeksi kesehatan lingkungan atau IKL. Kegiatannya itu ada beberapa kegiatan seperti ada pengamatan, ada pengukuran, uji laboratorium, dan juga ada analisis risiko serta bagaimana kita melakukan pembinaan dan pengawasan kepada tempat-tempat yang telah kita inspeksi tadi. Salah satunya mungkin inspeksi ini ada inspeksi tempat umum atau TFU, inspeksi tempat fasilitas umum, inspeksi tempat pengolahan pangan atau TPP, dan kita juga ini ada juga melaksanakan pengujian air gitu, seperti surveillance kualitas air minum ini pada tahun ini kita laksanakan ada 30 sampel. Nah, jadi ini kita mengetahui bagaimana sih air bersih dan air minum masyarakat kita di Puskesmas Cubada untuk tahun ini mungkin akan kita laksanakan. Dan ada juga namanya surveillance kualitas udara gitu. Nah, surveillance kualitas udara mungkin sudah kita laksanakan ini pada bulan kemarin juga 30 rumah tangga. Nah, mungkin dari hasil yang kita dapatkan, mungkin di sini termasuk daerah kita ini daerah yang dingin, jadi kemungkinan rentan juga untuk penyakit berbasis lingkungan di sini seperti batuk atau gangguan pernapasan atau TB. Karena di sini saya lihat dari hasil pengukurannya kelembapan yang sangat banyak yang tinggi gitu. Kelembapannya melebihi dari standar gitu. Setelah suhu kita di wilayah Cubada ini karena kita di daerah pegunungan, suhu kita terlalu dingin, bukan terlalu agak dingin gitu. Jadi tidak sesuai dengan standar begitu. Nah, dengan juga ada kondisi lingkungan rumah dengan partikel debu, mungkin ada juga partikel debunya juga tinggi dan tidak sesuai juga dengan standar yang telah ditentukan begitu. Berarti ada beberapa kegiatan ya kak. Itu kan semua kegiatan itu ada target per tahunnya ya kak ya? Ya, gimana pun itu dalam program pasti ada target gitu. Pelayanan di dalam gedung itu ada namanya poli atau klinik sanitasi. Nah, poli klinik sanitasi itu kita memberikan edukasi serta konseling kepada pasien yang notabene-nya penyakit berbasis lingkungan. Nah, pasien-pasien ini kita dapatkan dari klaster 2, klaster 3 ataupun lintas klaster. Nah, nanti yang telah terdiagnosa penyakit berbasis lingkungan dirujuk ke poli atau klinik sanitasi. Nah, di situ baru kita tangani, berikan konseling kepada si pasien gitu. Berarti itu pelayanan dalam gedung ya, dalam gedung. Berarti dari indikator tadi, dari targetnya tadi, itu pencapaian sampai semester 1 itu udah berapa persen kan? Kalau berdasarkan indikator-indikatornya mungkin seperti sekarang ada indikator kita kakak yang sudah
stop buang air besar sembarangan atau SBS itu sekarang kita nagarinya sudah 100%. Nah, ada lagi ini yang namanya KK yang sudah mencapai cuci tangan pakai sabun atau CTPS itu baru 64%. Nah, kan ada juga nih indikatornya KK yang melakukan pengolahan air minum yang sesuai standar. Ini sudah 76%. Ada lagi kakak yang telah melakukan pengolahan sampah itu sudah mencapai target 80% dan kakak yang telah mengolah limbah cair itu 75%. Nah, itu mungkin ada kegiatan kita beberapa indikatornya. Sekarang ini ada indikator yang namanya surveillance kualitas air minum. Nah, itu ada beberapa kegiatan itu untuk pemeriksaan air minum dan surveillance kualitas udara. Nah, untuk surveillance kualitas udara ini kita ditargetkan 30 rumah tangga. Nah, alhamdulillah kita telah mencapai 30 rumah tangganya, berarti sudah 100%. Nah, untuk skam RT, surveillance kualitas air minum, kita baru akan mulai melaksanakan. Jadi belum kita laksanakan, akan memulai baru. Berarti skam RT-nya yang akan dimulai. Tadi ada bahas stop buang air besar sembarangan ya Kak. Ini juga menjadi target nasional ya Kak ya untuk tahun ini. Itu kan ODF gitu kan. Itu kondisi di Cibadak, wilayah kerja Cibadak bagaimana Kak? Nah, kalau secara pencapaian, mungkin kita sekarang udah termasuk akses buang air besar sembarangannya udah 100% itu akses ya, mungkin boleh tanda kutip akses. Nah, kalau untuk sarana, kita masih ada sarana kita yang belum memenuhi syarat. Nah, kalau di dalam konsep sanitasi itu ada 6 konsep dasar sanitasinya, ada yang sarana sanitasi aman, layak sendiri, layak bersama, OD tertutup, dan belum layak serta OD terbuka. Nah, kalau kita harus sedapat mungkin nanti akses kita ini masuk aman gitu. Nah, sekarang yang ada di kita aksesnya baru sampai di belum layak. Nah, jadi kita di sini untuk ODF ini baru akses sanitasi yang sudah 100% gitu. Berarti akses sudah terpenuhi dengan sarana yang belum belum layak gitu kan. Jadi kemarin dalam pencapaian untuk mencapai target ODF ini Kak, dari program Kesling itu apa Kak yang dilakukan? Nah, dalam program Kesling ini kebetulan kita ada berkolaborasi dengan lintas sektor serta pihak-pihak terkait dan melakukan saya mungkin ada memunculkan inovasi yang namanya aksi berani ODF, yaitu ayo kerahkan sanitasi bersama Nagari. Nah, mungkin bersama Nagari inilah bersama lintas sektor kita muncul inovasi aksi berani ODF dan alhamdulillah kita juga sudah akses ODF. Baik Kakak, tadi aksi berani ODF ya. Berarti ini kolaborasi dengan Nagari, berarti menghimbau ya. Menghimbau berarti. Dalam pelaksanaannya gimana kemarin Kak? Ada kendala kah? Mungkin ada kendala, pasti ada kendala mungkin kan untuk mengerahkan masyarakat atau merubah perilaku itu kan memang sangat sulit. Jadi kita step by step gitu, tidak mungkin langsung berubah 100%, tapi mungkin dari beberapa tahun yang lalu mungkin sudah kita koordinasi terus secara perlahan-perlahan, alhamdulillah mungkin sudah sampai pada saat akses ODF pada saat sekarang ini gitu. Memang ya sahabat rindu, merubah perilaku itu tidak mudah ya. Banyak yang harus mungkin sekali diajak belum, 2 kali 3 kali mungkin ada beberapa orang yang sudah mau gitu. Jadi harapannya nih Kak, harapan kedepannya gitu, mungkin dengan tadi ODF-nya sudah, sarananya belum, tuh harapan kedepannya bagaimana? Ya, harapan kedepannya mudah-mudahan dari Nagari atau lintas sektor lainnya dan pihak-pihak terkait lainnya juga mendukung atau mensupport lah untuk sarana sanitasi yang ada di wilayah kerja Puskesmas Cibadak ini menjadi sarana sanitasi yang aman begitu. Baik Kakak, berarti kan dari Nagari atau dari mungkin dari pihak terkait atau PKH mungkin ya yang sudah melakukan beberapa juga arisan jambannya mungkin berkolaborasi dengan Kesling ya Kak, bagaimana bentuk jamban yang sehat dan aman itu ya. Mungkin itu yang lakukan berikutnya untuk sarananya. Kalau untuk PKH mungkin mereka sudah melaksanakan dari tahun-tahun sebelumnya, udah ada itu untuk membuat arisan jamban dengan berganti-gantian dengan penerima PKH ini. Satu kelompok mungkin bergotong royong mereka ya, seperti itu mungkin yang saya lihat waktu itu. Kalau untuk PKH mereka sudah melaksanakan. Nah, mungkin untuk yang
kelompok-kelompok lain mudah-mudahan juga ikut serta nanti melaksanakan kegiatan pembangunan jamban ini gitu. Mudah-mudahan ya Kak, soalnya ini sangat bermanfaat sekali ya Kak, karena kebutuhan sarananya juga akan meningkat, sarana-sarana untuk sanitasi nanti. Untuk closing statement Kak pada hari ini, silahkan Kak. Closing statementnya, lingkungan yang bersih adalah investasi bagi masa depan kita. Mungkin seperti itu statement kita pada pagi hari ini. Bagus ya sahabat Rindu, karena programnya Kesling tentu closing statementnya juga berhubungan dengan lingkungan. Baiklah sahabat Rindu, demikianlah tadi bincang sehat kita bersama dengan Kak Ira, PJ Program Kesling di Puskesmas Cibadak. Salam rindu buat sahabat rindu semuanya, sampai jumpa di Ruang Rindu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.